Menantu Super. Bab 4601-4610. Bab 4601 sepertinya ada yang salah. Apa itu? Kenapa kamu begitu jauh dari kami? Lagi pula, kamarnya sangat kecil. Kelihatannya seperti gubuk. Tapi kenapa gubuknya harus dibangun jauh sekali? Bukankah ini berarti membuat orang semakin merepotkan? Ya, siapa yang membangunnya? Orang seperti itu pasti dipukuli kalau ditarik keluar. Siapa yang harus lari ratusan meter untuk masuk ke dalam gubuk? Oscar dan yang lainnya, kamu mengatakan sesuatu kepadaku, dan mereka berbicara kepada rumah kayu di kejauhan. Hei, jangan bilang, memang ada orang bodoh di gubuk sebelah sana. Aku melihat seseorang bergerak di dalam kamar. Sial, kamu sangat bodoh. Jika kamu memiliki orang bodoh yang melindungimu, kamu benar-benar memiliki orang bodoh yang membantumu. Tidak, aku harus mengkritik saudara beruang kutub. IQ adalah suatu keharusan. Setelah Scar selesai berbicara, dia berbalik berkeliling dan bergegas menuju asrama yang baru dibangun. Su Yingxia sedikit mengernyit dan melihat ketenangan rumah bambu kecilnya. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Dia menyuruh 3 orang yang tersisa, dan kemudian bergegas menuju kabin yang baru dibangun sendirian. Ketika Su Yingxia sampai di pintu, tentu saja, dia melihat Han Sanqian sedang sibuk di dalam. Dengan pengalaman dan pembelajaran terakhir kali, Han Sanqian tidak terburu-buru untuk menyempurnakan senjatanya kali ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan banyak senjata, dan kemudian merangkum beberapa posisi dan kategori yang sangat berbeda berdasarkan bahan yang berbeda. Ada beberapa tumpukan setiap kali, dan totalnya tidak kurang dari 30 tumpukan. Di antara mereka, beberapa tumpukan lebih besar dan serupa, dan Han Sanqian menempatkannya lebih berdekatan. Ini adalah bahan utama, dan Han Sanqian akan menggunakannya sebagai bahan tempa utama. Setelah itu, senjata lainnya relatif sedikit. Kebanyakan dari mereka terbuat dari bahan yang sangat khusus, dan tujuannya terutama untuk membantu penggunaannya. Han Sanqian mengambil buku catatan kecil dan memulai rencana awalnya. Dia pertama-tama melelehkan semua air logam dari bahan utama dalam jumlah besar, dan kemudian melebur setiap bahan pembantu. Setelah semua ini terkumpul, hal berikutnya yang harus dilakukan Han Sanqian adalah menggunakan api untuk menjaga semuanya dalam keadaan meleleh. Setelah itu, lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk percobaan dan pencatatan dibuat. Segera, lusinan lubang di ruangan yang telah digali Han Sanqian sebelumnya terisi penuh. Han Sanqian juga menandai setiap lubang, yang mencatat bahan apa saja yang digunakan di setiap lubang. Setelah itu, ini juga merupakan prosedur yang paling rumit dan rumit. Pandai besi. Han Sanqian pada dasarnya perlu mengeluarkan semua bahan dari setiap lubang dan kemudian memalunya satu persatu. Terakhir, mari kita uji satu persatu. Walaupun sedikit merepotkan, tidak ada cara. Ini satu-satunya cara. Melihat Han Sanqian melakukannya dengan antusias, Su Yingxia tersenyum lembut. Dia awalnya ingin masuk, tetapi setelah mengambil 2 langkah, Su Yingxia berhenti lagi. Melihat Han Sanqian begitu sibuk, dia merasa tidak perlu mengganggunya. Memasakkannya makanan enak lebih penting dari apapun. Memikirkan hal ini, Su Yingxia pergi. Tak lama kemudian, asap mengepul dari rumah bambu tersebut, dan suara palu besi terus terdengar dari rumah kayu tersebut. Di malam hari, Su Yingxia melihat Han Sanqian masih belum kembali, jadi dia mengemas makanan dan mengirimkannya. Masih sibuk, Su Yingxia masuk sambil tertawa kecil. Han Sanqian tersenyum lembut dan menghentikan apa yang dia lakukan. Tubuh bagian atas Ci Guo hampir dipenuhi keringat. Su Yingxia meletakkan makanannya dan mengeluarkan handuk untuk menyeka keringat di dahi Han Sanqian. Dengan begitu banyak besi, apakah kamu berencana menyelesaikan semuanya sendiri? Su Yingxia bertanya dengan prihatin. Tentu saja, dia ingin mencari seseorang untuk membantu. Bagaimanapun, energi seseorang terbatas. Han Sanqian perlu membimbing Scar dan mereka berempat dalam pelatihan khusus di siang hari. Jika dia perlu memukul begitu banyak besi di malam hari, cepat atau lambat bahkan seorang manusia besi pun akan lelah.
Lagi pula, pandai besi dan sejenisnya bukanlah tugas yang terlalu teknis, tidak berlebihan jika meminta hal-hal tersebut dilakukan oleh bawahan. Bagaimanapun, pemurnian senjata tidak seperti pemurnian obat, dan tidak memerlukan persyaratan dan kontrol yang ketat. Tentu saja, Han Sanqian juga memahami arti kata-kata Su Yingxia, dan tersenyum lembut, hal-hal ini tidak dapat diserahkan kepada siapapun kecuali saya. Mengapa? Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan kebingungan. Dia tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang hanya bisa dilakukan Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum lembut dan menatap Su Yingxia. Setelah sekian lama, dia berbicara. Bab 4602, Arah yang Salah. Sekarang, ini rahasia. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa hal ini penting bagi saya. Melihat mata tulus Han Sanqian, Su Yingxia berpikir sejenak dan mengangguk, kalau begitu, kamu juga harus memperhatikan istirahat, tahu. Han Sanqian mengangguk, jangan khawatir. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu dengan sesuatu? Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Su Yingxia tersenyum, baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu yang lain agar mereka tidak datang mengganggu Anda. Han Sanqian mengangguk. Setelah mengusir Su Yingxia, Han Sanqian terus menyerang saat setrika masih panas. Faktanya, setelah penyortiran yang cermat kali ini, Han Sanqian pada dasarnya memiliki banyak petunjuk. Setidaknya, dalam penataan yang teratur, banyak hal yang penataannya bermacam-macam. Suatu malam berlalu, dan suara besi terus terdengar. Keesokan paginya, ketika mereka berempat berkumpul lagi di hutan pada waktu yang disepakati, mereka tidak melihat Han Sanqian muncul. Tetapi ketika beberapa orang bertanya-tanya, neraka telah tiba dengan tenang. Ribuan binatang aneh tiba-tiba mengelilinginya dari segala arah. Bahkan kedua lelaki itu, Scar dan Haijin, sempat ketakutan setengah mati, apalagi dua anak yang tidak duniawi itu. Sial, apa yang sedang dilakukan pemimpin aliansi? Ini, ada ribuan. Meskipun item pelatihan pada dasarnya mirip dengan hari pertama, peningkatan kuantitas yang super 2 kali lipat adalah sesuatu yang tidak berani dianggap enteng oleh siapapun. Bahkan sampai batas tertentu sudah cukup membuat orang merasa tercekik. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Lari, teriak Scar. Keempat orang itu segera berbalik dan lari. Tapi pasukan binatang aneh jelas sudah menduganya. Dikelilingi dari semua sisi, tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Bagaimana kalau satu orang? Haijin bertanya dengan cemas. Mereka berempat saling memandang. Inilah satu-satunya cara yang bisa diandalkan. Sekarang Han Sanqian telah melakukan pelatihan semacam ini, sebenarnya mustahil bagi mereka untuk bersembunyi. Mereka hanya harus menghadapinya. Bagus. Setiap pihak, saya harap semua dapat bertahan, karena kita berempat seperti ember. Begitu ada pihak yang kehilangan tempatnya, maka semuanya pasti akan jatuh. Mengerti. Jernih. Detik berikutnya, keempat orang itu muncul langsung dari 4 penjuru dan bertarung melawan rintangan. Mengaum. Pasukan binatang aneh tidak memberinya rasa hormat, dan tiba-tiba menyerangnya. Tiba-tiba, seluruh hutan menjadi kacau balau. Su Yingxia juga bangun pagi-pagi, dan setelah mengantarkan sarapan untuk Han Sanqian, dia menemukan tempat untuk berlatih sendiri dengan tenang. Satu-satunya yang berisik adalah Han Sanqian yang berada di rumah kayu saat ini. Masih melanjutkan kinerja pandai besinya. Hari seperti ini berlalu dalam sekejap mata. Pada hari keempat, Han Sanqian masih berada di dalam rumah kayu dan tidak keluar. Namun, pelatihan keempat bekas luka tidak berakhir di situ, bahkan menjadi lebih ringan. Di hari keempat, mereka masih dilatih secara brutal oleh pasukan binatang aneh. Namun, jumlahnya berlipat ganda lagi, dan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu binatang aneh datang dengan keras. Bahkan kemarin, mereka berempat melawan mati-matian dan nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawa mereka meski terluka parah, namun efektivitas tempur mereka pada dasarnya telah hilang. Menghadapi pasukan binatang aneh yang beberapa kali lebih besar, mereka berempat pada dasarnya percaya bahwa mereka tidak akan bertahan sampai matahari terbenam. Namun begitu hal itu terjadi,
maka hal itu harus diselesaikan. Mereka berempat hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan dengan putus asa. Adapun Han San Qian, setelah 2 hari menempa, pada dasarnya dia telah mencoba semua kombinasi material satu persatu. Melihat tumpukan produk setengah jadi, yang harus dilakukan Han San Qian sekarang adalah membandingkan barang yang diuji dengan barang yang tercatat. Satu kabar baik dan satu kabar buruk. Kabar baiknya, melalui metode ini, Han San Qian berhasil mencatat beberapa kombinasi material dan material tempa dengan tekstur yang lebih kuat. Material logam baru ini setidaknya setengah kali lebih kuat dari material sebelumnya. Namun kabar buruknya adalah harga tertinggi hampir separuhnya, dan sulit menemukan apapun yang dapat mencapai terobosan kualitatif semacam itu. Bagi Han San Qian, ini sebenarnya adalah situasi terakhir yang ingin dia lihat. Karena tidak ada hal-hal yang sangat tingkat tinggi, gagasan Han San Qian untuk menempa senjata untuk Su Yingxia tidak mungkin terwujud. Lagi pula, daripada menggunakan sesuatu yang sedikit lebih tinggi dari esensi aslinya sebagai senjata, lebih baik menggunakan senjata asli sebagai senjata secara langsung. Peningkatannya memang tidak besar, tapi tidak sebaik keahlian para ahli pembuat pedang itu. Han San Qian sedikit bodoh dan fokus pada produk setengah jadi itu. Atau, bab 4603 ayo rebus di panci besar lainnya. Bagaimana kalau panci besar lainnya untuk direbus? Jika banyak produk setengah jadi yang dicairkan, hanya akan menghasilkan bahan yang banyak. Meskipun kemungkinan besar akan gagal seperti pertama kali, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mencoba lagi. Senjata yang dikumpulkan Han San Qian dari Silong tidak bisa dikatakan hilang setelah 2 hari dikerjakan oleh Han San Qian, namun tidak banyak yang tersisa. Kita sudah mencapai titik ini, tidak ada alasan untuk menyerah, kan? Hanya itu yang kumiliki. Ayo bertaruh. Jika menang, aku akan pergi ke klub. Jika kalah, aku akan terjun ke laut. Memikirkan hal ini, Han San Qian mengertakkan giginya, membuka kembali kuali naga ganda, dan kemudian melemparkan semua produk setengah jadi ke dalamnya sekaligus. Setelah api asli diaktifkan, proses pemurnian lainnya dimulai. Setengah jam kemudian, Han San Qian menghentikan perputaran kuali naga ganda. Dalam hatinya, dia melihat kuali naga ganda yang terhenti dengan emosi yang rumit. Ada harapan. Tentu saja. Bagaimanapun, ini adalah kerja kerasku selama 2 hari terakhir ini. Sekalipun tidak cocok untuk membuat senjata untuk Su Yingxia, bahan-bahan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak senjata ajaib lainnya. Belum lagi berapa banyak orang yang dilengkapi dengannya. Setidaknya senjata Scar dan lainnya sudah pasti cukup, dan tentu saja manfaatkan itu. Namun di luar dugaan, dan justru karena itulah, Han San Qian memiliki lebih banyak ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimanapun, ini benar-benar kesepakatan yang sudah selesai saat ini. Mengambil napas dalam-dalam, Han San Qian membuka kuali naga ganda. Ledakan. Suara teredam datang langsung dari dalam, dan kemudian, aliran asap hitam langsung keluar. Han San Qian berada di mulut tripod, dan asap hitam memenuhi lengannya, mengubah Han San Qian menjadi pria kulit hitam. Bergantung pada. Mengutuk dengan keras, Han San Qian membuka satu-satunya mata putihnya, merasa tertekan seperti kampung halamannya. Apa-apaan ini? Apakah itu meledak? Han San Qian tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan dengan cepat menghilangkan semua asap hitam di kuali, melihat ke dalam kuali dengan sepasang mata suram. Sekarat, Han San Qian mengutuk dengan aneh. Air metalik di seluruh kuali sepertinya diracuni oleh air saat ini, dan seluruh warna menjadi hijau seluruhnya. Hal ini membuat orang merasa luar biasa, lagi pula tidak ada warna hijau sama sekali pada bahan yang dipesan Han San Qian. Lalu dari manakah warna hijau ini berasal? Han San Qian langsung bingung, jika dia tidak diracuni oleh air logam, apalagi yang bisa terjadi. Apalagi dibandingkan warnanya, yang membuat Han San Qian semakin putus asa adalah tekstur bahannya yang terlihat dengan mata telanjang. Kali ini, Han San Qian pada dasarnya tidak perlu mencobanya. Berdasarkan pengalaman menempa besi dan membuat perkakas beberapa hari terakhir ini, seseorang dapat menilai bahwa benda yang ada di hadapannya pada dasarnya adalah sisa-sisa.
Ya, Han Sanqian telah sepenuhnya mengubah produk setengah jadi ini menjadi limbah selama seluruh proses peleburan. Itu tidak dapat digunakan lagi. Apakah Tuhan akan membunuhku? 2 hari malam tanpa tidur benar-benar sia-sia. Bahkan Han Sanqian, yang setenang anjing tua, merasakan rasa frustrasi yang kuat saat ini. Dia benar-benar terdiam. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Kalah total. Tapi Han Sanqian tidak mau menyerah. Dia bukanlah seseorang yang tidak mau kalah. Masalahnya adalah ini adalah satu-satunya kesempatan dia bisa memberi kejutan pada Su Yingxia. Apakah ini akhirnya? Ide ini hanya terlintas sesaat di benak Han Sanqian. Bagi Han Sanqian, dia tidak akan pernah menyerah. Terutama hadiah Su Yingxia. Dia ingin melanjutkan. Meski banyak material di Space Ring yang terbuang sia-sia, Han Sanqian masih harus melanjutkan. Jika Anda tidak memiliki bahan tersebut, carilah bahan lain. Selain cincin luar angkasanya yang berkualitas rendah, ada juga yang berantakan sehingga dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Sekarang dia akan mencoba hal-hal yang berantakan ini, lagi pula situasinya begini, kuda mati dijadikan dokter kuda yang hidup. Astaga, saudaraku, jangan main-main denganku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Bab 4604, Senjata Sial. Bergantung pada Han Sanqian tercengang saat itu juga. Bagaimana situasinya? Siapa yang berbicara? Tidak ada orang lain di rumah kayu ini, dan Su Yingxia secara khusus memerintahkan semua orang untuk tidak mengganggu Han Sanqian di sini. Jadi, seharusnya tidak ada orang lain di sini. Siapa itu? Han Sanqian sedikit bingung. Siapa yang bicara? Han Sanqian bertanya ragu-ragu. Lalu, pria itu melihat sekeliling. Tidak seorang pun. Bahkan jika Han Sanqian mencari dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Saudaraku, ini aku. Berhentilah mencariku. Aku ada di kakimu. Ya, kamu membacanya dengan benar, kamu menginjakku sekarang. Menundukkan kepalanya, Han Sanqian tercengang. Ada tongkat kayu di bawah kakinya. Dia mengeluarkan ini dari ring luar angkasa. Karena bahannya sama sekali tidak sama, dia pada dasarnya membuangnya ke tanah sebagai sampah. Saat dia datang dan pergi, dia secara alami menginjaknya secara tidak sengaja. Namun, Han Sanqian membenarkan bahwa benda ini hanyalah sebuah tongkat kayu kecil setebal jari kelingking, benda yang bahkan menurut Anda terlalu kecil untuk ditambahkan kayu bakar. Ia benar-benar bisa berbicara. Bukan. Siapa kamu? Saya juga tidak tahu siapa saya, jawabnya. Han Sanqian sedikit frustasi, adakah orang di dunia ini yang dia tidak tahu siapa dirinya? Namun, kamu bisa memanggilku Kiling. Roh senjata. Han Sanqian mengerutkan kening. Aku terikat pada sepotong kayu bakar ini. Menurutmu apa maksudnya? Katanya lembut. Han Sanqian tersenyum pahit, itu saja. Saudaraku, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beri tahu aku. Kamu adalah orang yang memurnikan senjata, jadi latih saja dengan benar. Mengapa api sampai ke pihak kita? Han Sanqian tertegun, nyatanya tidak. Bahkan jika dia ingin menggunakannya sekarang, dia akan menggunakan senjata dengan kualitas yang relatif lebih rendah, seperti besi. Sejujurnya, tongkat kayu ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan Han Sanqian. Itu tidak akan pernah dipertimbangkan. Kamu bisa menjatuhkanku, kamu adalah tipikal orang yang suka berperang. Aku telah mengamatimu sejak lama. Kamu dulunya adalah pemurni material terbaik, tapi setelah berjuang begitu lama, menurutku kamu telah gagal total. Sekarang, saya fokus pada materi tingkat rendah lagi. Material level rendah tidak sebagus material level tinggi. Aku tidak bisa menangani permainanmu. Melihat situasinya dan betapa gilanya kamu, kurasa. Aku akan dimusnahkan olehmu dalam setengah hari dipaling. Kalau begitu kamu berkata, selanjutnya, bukankah giliranku yang menyelesaikan permainannya? Sejujurnya, saya sebenarnya tidak ingin mengekspos diri saya sendiri, tapi saya juga harus mengkhawatirkan kesulitan saya. Jika kamu terus melakukan ini, aku bahkan tidak akan bisa bertahan. Menghadapi cibiran orang ini,
Han Sanqian tidak berdaya dan tidak bisa berkata-kata. Siapa sangka pada akhirnya orang hidup seperti dia akan disemprot oleh orang yang tidak tahu apa yang dibicarakannya, apalagi menyemprotnya boleh saja, tapi yang penting ada sens yang kuat. Penghinaan di dalamnya. Tapi ketika aku memikirkannya dengan hati-hati, aku merasa tidak berdaya. Bahkan seekor kucing atau anjing pun dapat mengkritiknya, dan dia benar-benar dapat melihat betapa tidak berbakat dan bodohnya dia dalam hal pemurnian senjata. Kamu memfitnahku seperti ini, apakah kamu tidak takut aku akan membunuh seseorang dan membungkammu? Han Sanqian memutar matanya. Dengan satu kalimat, pria itu langsung terhenti oleh pertanyaan itu dan langsung terdiam. Orang yang memegang kekuasaan hidup dan mati adalah Han Sanqian, terkadang Anda harus sangat berhati-hati saat berbicara. Sebenarnya, kamu tidak akan membunuhku, makhluk itu berpikir lama dan mendengus dingin. Kata-kata ini membuat Han Sanqian langsung tertarik. Menurutmu kenapa aku tidak akan membunuhmu? Aku ingin membunuhmu. Bukankah ini masalah sederhana? Aku butuh kayu bakar untuk apinya, oke. Aku perlu mengeluarkan uang untuk memperbaiki senjatanya, oke. Membunuhnya seperti bermain, bukan? Semua ini milik Han Sanqian, dan cara menanganinya bukan terserah dia. Namun, orang ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya meskipun dia mengetahui situasi ini. Han Sanqian percaya bahwa dia punya alasan. Namun, alasan ini membuat Han Sanqian sangat penasaran dengan apa itu. Tentu saja bisa, jawab makhluk kecil itu dengan sikap sombong. Tampaknya dia sangat percaya diri, namun, bahkan jika kamu memiliki 10.000 cara, kamu tidak akan berani membunuhku, apalagi membunuhku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa muncul dengan gegabah? Hehe. Oh, biarkan aku pergi. Han Sanqian semakin mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Bab 4605 Kamu sebenarnya milik orang itu. Orang ini sangat nakal dan percaya diri sehingga Han Sanqian semakin penasaran dengan keterampilan sihir, apa yang dimiliki orang ini yang dapat menyelamatkan nyawanya. Sejujurnya, aku tidak tertarik dengan hidupmu, tapi perkataanmu benar-benar membangkitkan minatku. Nah, jika kamu menemukan cukup alasan untuk meyakinkanku, aku akan melepaskanmu, tapi sebaliknya, jika alasanmu tidak meyakinkan kepadaku. Jadi, maafkan aku, nyawamu telah hilang, aku akan melemparkanmu ke dalam kuali dan mempraktikkannya, bagaimana? Han Sanqian berpura-pura mengancam. Faktanya, meskipun alasannya tidak cukup, Han Sanqian tidak akan membunuhnya. Dengan mengatakan ini, dia hanya mengancamnya untuk memberitahunya apa yang membuat Han Sanqian penasaran. Oke, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa. Kamu bisa bertanya pada tongkat hitam kecil itu apakah dia setuju. Tongkat hitam kecil. Han Sanqian tertegun. Apa hubungan orang ini dengan tongkat hitam kecil itu? Tongkat hitam kecil itu tidak ada di 3 alam atau 5 elemen. Harus dikatakan bahwa ia adalah individu yang sepenuhnya benar. Namun, jika orang ini benar-benar mengatakan untuk membunuhnya, tongkat hitam kecil itu tidak akan setuju. Ini mengejutkan Han Sanqian. Apakah kamu mengetahuinya? Han Sanqian bertanya. Lebih dari sekedar mengenalnya, aku hampir merasa ingin muntah hanya dengan melihatnya. Tapi di sisi lain, dia mungkin juga merasa ingin muntah hanya dengan melihatku. Han Sanqian tercengang. Tentang apa semua ini? Biar ku beritahukan padamu, jika kau memanggilnya tongkat hitam kecil, maka namaku adalah tongkat putih kecil. Sebenarnya, kita adalah pasangan sempurna antara langit dan bumi. Itulah yang kalian manusia sebut sebagai pasangan sempurna yang dibuat di surga. Bagaimanapun, ini adalah keadaan bumi. Aku diciptakan di surga. Aku sedikit lebih maju dari dia. Diciptakan di surga. Han Sanqian mengerutkan kening, maksudmu, kalian adalah pasangan. Iya, sebenarnya kami punya nama yang sama. Tapi setelah kecelakaan, kami tidak mengingat semuanya dari sebelumnya. Yang kami ingat hanyalah kami dilahirkan bersama dan tumbuh bersama. Kecelakaan. Menilai dari kemampuan tongkat hitam kecil itu, dia pasti sangat kuat. Faktanya, tubuhnya mungkin menjadi lebih kuat dengan level N.
Apalagi jika masih ada dua hal seperti itu, lalu kecelakaan apa yang bisa menyebabkan keduanya terluka pada saat bersamaan, atau bahkan ingatan mereka terganggu. Tahukah Anda, kedua benda kuat ini masih merupakan benda di luar tiga alam benda atau orang apa yang bisa begitu kuat hingga bisa rusak parah jika digabungkan. Ya, itu pasti cedera yang serius. Kalau tidak, bagaimana Anda menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang memiliki tubuh sekarang, atau setidaknya salah satu dari mereka tidak memiliki tubuh? Ya, kecelakaan. Namun, saya tidak ingat kecelakaan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ini tidak penting. Yang penting, apakah alasan ini dapat meyakinkan Anda? Han Sanqian mengangguk, alasan ini tentu bisa meyakinkannya. Selain itu, Han Sanqian sendiri tidak akan membunuhnya. Kamu bisa meyakinkanku, bagaimanapun juga, kita adalah keluarga, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Hah, biar ku beritahu, kamu tidak berani membunuhku sama sekali, lelaki itu langsung menjawab dengan arogan. Han Sanqian tersenyum pahit, tidak ingin berdebat dengannya saat ini. Ya, aku tidak berani membunuhmu. Dengan senyum pahit, Han Sanqian melanjutkan, ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di kayu bakar ini? Apa menurutmu dia benar-benar kayu bakar? Katanya dengan nada menghina. Han Sanqian tertegun dan tidak bisa berkata-kata, apa ini jika bukan kayu bakar? Ini memang sepotong kayu bakar, dan tidak ada yang salah dengannya. Bahkan ketika digunakan sebagai kayu bakar, Han Sanqian merasa kayu itu terlalu kecil dan tidak cukup untuk terbakar. Hei, jadi, mulut manusia itu pembohong. Kamu harus percaya apa yang dikatakan laki-laki. Haha. Babi-babi pun bisa memanjat pohon, cibirnya dingin. Sial, Han Sanqian langsung bingung. Apa ini? Sepertinya dia tidak menjanjikan apapun, kan? Belum lagi apa yang dijanjikan tidak dipenuhi, bukan? Sepertinya setelah dipikir-pikir, Han Sanqian berkata dia tidak akan membunuhnya, dan dia benar-benar tidak membunuhnya. Jadi apa maksud kalimatnya yang tiba-tiba itu? Han Sanqian menyeka dahinya yang tertekan, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Aku tidak memarahimu. Tentu saja, aku memang memarahimu. Han Sanqian bahkan lebih tertekan, dan menjadi semakin bingung saat dia berbicara, bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Bab 4606, menjadi bodoh seperti ini. Kata-katanya sangat jelas. Dulu, Xiao Heigang memberitahuku bahwa meskipun dia kehilangan tubuhnya, dia pasti akan kembali dengan kemampuannya. Pada saat itu, ada material yang tiada taranya di depan kami berdua, dan satu lagi. Yah, itu adalah kayu bakar sekarang. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang material tiada taraf itu, kan? Itu adalah tubuh tongkat hitam kecil saat ini. Itu adalah transformasi senjata tersembunyi yang telah mengikuti kita berdua selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa setelah mengambil alih tubuh, ia akan mencari masa depan yang cerah dan menggunakannya untuk kembali lagi. Aku mempercayainya, tapi pada akhirnya, dia mengambilnya, dan kemudian aku baru saja menemukan orang bodoh sepertimu. Mendengar ini, Han Sanqian hampir kehabisan napas dan tidak bisa bernapas. Setelah berkeliling dalam waktu yang lama, saya masih memarahi diri sendiri seperti ini. Sial, tak heran yang dia ucapkan adalah kutukan pada dirinya sendiri, tapi tidak seluruhnya. Ternyata, menunjuk pohon murbei dan memarahi pohon huai. Benarkah? Aku bahkan tidak bisa membedakan berbagai hal. Aku membuat senjata dengan keganasan seperti harimau, dan hasilnya 250. Hei, sejujurnya, aku belum pernah melihatmu begitu timpang. Han Sanqian terus terdiam. Han Sanqian selalu memarahi orang lain, tapi hari ini bagus kalau dia dibuat tidak bisa berkata-kata oleh orang lain. Tapi apa yang dia katakan benar, dalam hal pemurnian senjata, Han Sanqian memang sedikit berbakat dan suka bersenang-senang. Biar ku beritahu, meskipun pohon dingin yang kumiliki saat ini memang tidak sebagus tubuh asli tongkat hitam kecil itu, sudah pasti tidak seburuk itu meski kamu bilang lebih buruk. Yang paling penting, tiba-tiba menjadi sunyi. Han Sanqian tercengang dengan ini,
dan dia berhenti berbicara di tengah jalan. Ini terlalu berlebihan. Apalagi itu masih yang terpenting. Apa yang paling penting? Han Sanqian bertanya. Huff, kamu ingin tahu? Han Sanqian mengangguk. Kenapa aku harus memberitahumu? Apakah kamu yakin aku akan membakarmu? Han Sanqian mengancam. Bakar saja, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu membakarku, tongkat hitam kecil itu pasti akan membuatmu cemas. Kamu, dan kemudian perlakukan kamu sebagai musuh seumur hidup. Kamu. Han Sanqian mengalami depresi, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dibimbing oleh orang lain. Ini sangat menyedihkan, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu bisa rela menyerah dan memberitahuku apa selanjutnya? Sederhana sekali. Mulai sekarang, apapun yang saya katakan akan tetap apa adanya, dan tidak ada sanggahan yang diperbolehkan. Han Sanqian menolak, itu tidak akan berhasil. Bagaimana manusia setinggi 7 kaki yang bermartabat bisa dikendalikan oleh orang lain? Terlebih lagi, jika Han Sanqian dipaksa melakukan sesuatu yang melanggar prinsipnya, apa yang harus dilakukan Han Sanqian? Jangan lupa, istrimu sedang menunggu hadiahmu. Kalau kuberitahu, aku jamin kamu tidak akan pernah bekerja sia-sia. Istrimu pasti bisa mendapatkan hadiahnya sendiri yang sempurna. Hadiah. Bagaimana? Kondisi ini memang sangat menggiurkan. Bagaimanapun, Han Sanqian menghabiskan begitu banyak waktu dan akhirnya gagal. Jika seseorang bisa membuatnya sukses, tentu ini akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Apalagi keinginannya bisa terpenuhi, dan kejutan Su Yingxia telah tiba dengan lancar. Luar biasa cantiknya. Namun meski begitu, Han Sanqian tidak akan pernah melanggar beberapa prinsip. Tidak, sama sekali tidak. Pada prinsipnya, segala sesuatunya tidak bisa disentuh. Namun, Anda bisa mengajukan permintaan lain. Aku sudah seperti ini, menurutmu tuntutan apa yang bisa aku buat? Ia tersenyum menghina, kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku ingin kamu mendengarkanku, dan aku tidak ingin kamu mendengarkan. Kepadaku untuk segalanya. Aku hanya ingin kamu melakukannya pada satu waktu. Dengarkan aku. Mendengar ini, Han Sanqian mengerutkan kening, dan sepertinya dia mendengar maksud kata-katanya. Ketika kamu berada di depan tongkat hitam kecil itu, kamu akan melakukan apapun yang kamu katakan. Han Sanqian bertanya ragu-ragu. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya merasa puas, kamu tidak terlalu bodoh. Ya, di depan tongkat hitam kecil itu, saya meminta kamu untuk mendengarkan saya tanpa melanggar prinsip kamu sendiri. Untuk menghindari kejahatanmu, aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku hanya ingin tongkat hitam kecil itu tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Han Sanqian mengerti maksudnya. Tidak ada yang sulit dalam hal itu. Lagi pula, bukan dia yang menderita. Meskipun itu menyiksa tongkat hitam kecil itu juga mempermalukan dirinya sendiri dalam beberapa penyamaran, tapi itu tidak masalah. Oke, kamu bisa mengatakannya, aku berjanji. Bab 4607 Materi Ilahi Terbaik. Bagi Su Yingxia, Han Sanqian dapat menanggung keluhan kecil ini. Jangan bicara tentang mengkritik diri sendiri ketika saatnya tiba, meskipun Anda menginjak wajah Anda sendiri dan mengucapkan beberapa patah kata, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Apakah kamu yakin? Tanyanya. Han Sanqian tersenyum dan berkata, kata-kata seorang pria sulit untuk dipahami. Jawabnya, sebenarnya kayu dingin itu bahan yang sangat istimewa. Tidak bisa dibentuk, jadi tidak bisa digunakan sebagai senjata. Bahkan bisa dikatakan itu hanya limbah murni. Sama seperti udara, jika ada sendiri, bahkan mungkin tidak terlihat, tetapi jika bercampur dengan bahan lain, efeknya akan berbeda. Bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Tentu saja Han Sanqian bisa memahaminya. Seperti halnya di dunia kimia, banyak unsur yang tampak biasa saja, namun begitu segala sesuatu yang dapat bereaksi mendekatinya, perubahan kualitatif pasti akan terjadi dalam sekejap. Air, udara, pada dasarnya sama saja. Oleh karena itu, uraiannya mungkin sedikit bias, tetapi Han Sanqian memahami maknanya.
Inilah nilai kayu dingin, katanya. Tapi, itu masih kayu, apa hubungannya dengan pemurnian senjata? Han Sanqian bertanya agak bingung. Menempa senjata dan menempa besi bukan hanya tentang menggunakan api dan logam, paham? Jangan gunakan kesan stereotip Anda untuk membuat penilaian apapun menurut Anda. Itu tidak hanya akan membuat Anda terlihat bodoh, tetapi yang lebih penting, itu juga akan membuat Anda terlihat bodoh. Kamu banyak, aku tidak mengerti apa-apa sama sekali. Mendengar ini, Han Sanqian mengangguk. Ini juga benar. Memikirkan hal ini, Han Sanqian melanjutkan, apakah ada yang perlu saya perhatikan? Hanmu sebenarnya sangat langka, namun banyak orang yang tidak memahaminya tidak memahami nilainya sama sekali, sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai kayu yang tidak berguna, seperti yang Anda lakukan di awal. Saat dia menyebutkan ini, Han Sanqian merasa malu lagi. Tetapi mereka yang mengetahuinya mengetahui nilainya. Namun, ini juga berarti sifat-sifatnya agak berbeda. Itu memalukan, tapi Han Sanqian masih mendengarkan semua yang dikatakannya. Han Sanqian sedikit mengernyit, jadi, maksudmu dia menjadi marah saat bertemu air dan beruang saat bertemu api. Benarkan? Ya, semakin baik suatu benda, semakin baik efek yang dihasilkan secara alami. Pada saat yang sama, benda dengan sifat berbeda juga akan berbeda dengan benda yang dihasilkan dengan mencampurkannya. Anda dapat memahami bahwa ini adalah produk palsu universal. Tetapi prinsip yang sama adalah jika Anda menggunakan produk tempa universal untuk membuat pisau daging, itu juga akan menjadi pisau daging. Han Sanqian paham betul. Maksudnya jika ingin memanfaatkan material terbaik seperti kayu dingin, harus menggunakan material terbaik, ini soal penjumlahan dan pengurangan. Namun jika berbicara tentang bahan senjata yang berkualitas baik, Han Sanqian tidak memiliki apa-apa selain kapak pangu. Kapak pangu adalah senjata bawaan, mandiri dan tidak bisa dipalsukan, ingatkannya. Tapi bahan-bahan ini, Han Sanqian melihat tumpukan barang bermutu rendah dan tumpukan produk logam setengah jadi dan merasa bermasalah. Sebenarnya kualitas produk setengah jadimu tidak terlalu buruk, tapi kamu tidak bisa memalsukannya, jadi tidak bisa diselesaikan. Ia mendesah, tapi bisa digunakan. Tapi dalam kasus ini, bukankah itu hanya membuang-buang kayu dingin? Kata Han Sanqian. Bunyinya, itu benar. Tidak bisa dikatakan sampah. Itu hanya pemborosan sumber daya alam. Kecuali jika Anda menambahkan bahan ke dalamnya. Tambahkan bahan. Han Sanqian tertegun, saya dapat menemukan bahan apapun yang ingin Anda tambahkan. Han Sanqian punya banyak uang, jadi jika ada bahan langka, dia bisa mencari cara untuk mendapatkannya. Besi api Tianshan, katanya, kamu bisa mencarinya. Namun, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah senjatamu harus terlebih dahulu membentuk tubuh yang berkualitas atau fundamental. Tubuh dasar. Han Sanqian semakin tidak mengerti. Mengapa Han Sanqian menjadi semakin bingung ketika dia semakin banyak berbicara? Ya, dalam kata-katamu, itu disebut roh senjata. Jadi, apakah kamu mengerti maksudku? Semangat senjata. Han Sanqian membuka matanya lebar-lebar. Bab 4608 Roh Senjata Tuhan. Han Sanqian bukannya tidak menyadari hal ini. Pedang giok di tangannya, bukankah cimeng milik roh senjata? Hanya saja dia benar-benar terpisah dari jade sword karena perang di medan perang kuno dunia Suanyuan. Namun meski begitu, Han Sanqian juga sangat memahami kekuatan ini. Bagaimanapun, meskipun cimeng hanyalah roh senjata, dia telah menyebabkan cukup banyak masalah bagi Han Sanqian di dunia Suanyuan, dan kemampuannya jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Oleh karena itu, Han Sanqian, yang memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini, secara alami memahami arti kata-kata orang ini ketika dia mendengarnya. Jika ada roh senjata yang kuat, meskipun senjata itu sendiri memiliki kekurangan, itu tidak akan mempengaruhinya. Peningkatan suatu senjata melalui semangat senjata sangatlah besar, seperti halnya mobil memiliki mesin atau tidak, perbedaannya sangat besar. Mobil yang bermesin disebut mobil, tetapi sebaliknya jika tidak ada mesin, sebagus apapun mobil itu, ia hanyalah tumpukan besi. Oleh karena itu,
pada dasarnya ini adalah perbedaan kualitatif yang sangat besar. Tapi pertanyaannya adalah, di mana saya bisa menemukan roh senjata itu? Han Sanqian pernah melihat roh senjata itu sebelumnya, tapi dia belum pernah menemukannya. Bagaimanapun, Han Sanqian tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan hal-hal ini. Sulit bagi orang awam untuk melihat roh senjata, tapi mereka juga mudah untuk dilihat, katanya. Roh senjata sebenarnya hanyalah sejenis roh, namun disebut roh senjata karena melekat pada senjata. Namun untuk hal semacam ini, tidak sembarang kucing atau anjing bisa dijadikan senjata roh. Lagi pula, sebagai roh senjata, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menjadi cukup kuat. Jika tidak, kamu tidak disebut roh, tapi hanya. Itu disebut disegel dalam senjata. Oleh karena itu, persyaratan untuk poin ini menjadi sangat tinggi, yang juga merupakan arti sebenarnya dari perkataannya. Han Sanqian sedikit tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Saya dapat memahami apa yang Anda katakan, tetapi sejujurnya, karena saya memahaminya dengan sangat baik, saya semakin memahami kesulitannya. Saya tidak bisa melakukan apa yang Anda minta. Terkadang hal yang paling menyedihkan di dunia adalah seperti ini. Anda dapat melihatnya dengan jelas, tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan, katanya tak berdaya. Aku sudah memberitahumu semua yang bisa kuberitahukan padamu. Ketidakmampuanmu melakukannya karena kamu tidak memiliki cukup bahan dan itu tidak ada hubungannya denganku. Sambil menghela nafas, Han Sanqian mengangguk. Dalam hal ini, sepertinya senjata untuk Su Yingxia hanya bisa diputuskan sementara, sedangkan untuk tindak lanjut lainnya, semuanya hanya bisa disempurnakan secara perlahan. Anda perlu mengeluarkan uang untuk mencari bahannya lagi, dan semangat alat hanya bisa bergantung pada penampilannya. Memikirkan hal ini, meskipun Han Sanqian sedikit kecewa, itu juga berarti senjata yang dibuat untuk Su Yingxia hanya dapat disimpan untuk sementara waktu. Tapi Han Sanqian benar-benar tidak mau. Dia tidak membutuhkan senjata, tetapi tekadnya untuk memberikan senjata kepada Su Yingxia adalah. Tiba-tiba, ketika Han Sanqian merasa sangat tertekan, dia tiba-tiba mengerutkan kening, sepertinya ada yang tidak beres. Jelas dia terkejut dan sedikit bingung, apa yang tidak beres. Sepertinya aku telah tertipu olehmu dan kakiku hampir timpang, Han Sanqian segera menyadarinya. Dengar, biarpun aku punya roh senjata sekarang, lalu kenapa? Kayu dingin itu sekarang ditempati olehmu, jadi kenapa aku tidak bisa menggunakan kayu dingin itu? Sial, aku sudah mengerjakannya sejak lama, tapi pada akhirnya selalu ada link yang tidak bisa beroperasi. Saya mengkhawatirkan hal ini sejak lama, namun pada akhirnya saya menyadari bahwa semuanya pada dasarnya salah, dan ini bukanlah sebuah siklus tertutup sama sekali. Tidak peduli bagaimana Han Sanqian berbalik, akan selalu ada kesalahan pada akhirnya. Han Sanqian jelas jatuh ke dalam perangkap orang ini. Sambil menghela nafas, ia merasa tidak berdaya, jadi, Anda ingin menyalahkan saya karena merancang jebakan atau jalan buntu untuk Anda. Meskipun Han Sanqian tidak berbicara, maksudnya sangat jelas. Kamu berpikir, apakah memang demikian? Namamu Han Sanqian kan? Aku dengar dari Little Black Stick bahwa kamu cukup pintar. Kenapa kamu begitu bodoh sekarang? Tidak salah jika mengatakan bahwa kamu hanya membuang-buang uang, tapi menurutku mungkin seperti kata pepatah, semua orang tidak punya otak dalam hal-hal yang mereka sukai. Hal yang sama berlaku untukmu. Menurutku jika benda ini tidak diberikan kepada Su Yingxia, kamu tidak akan seperti ini, kan? Mendengar ini, pikiran Han Sanqian tiba-tiba meledak, dia sepertinya mengerti. Bab 4609 ini adalah roh senjata. Meskipun sangat menjengkelkan diejek dengan kata-kata dingin seperti itu, ketika dia memikirkannya, Han Sanqian merasa bahwa dia pantas dimarahi. Ya, dia sangat bodoh sehingga dia tidak menyadari apa yang dimaksud orang lain. Ini tidak terlalu jelas, tapi ini memberitahu Han Sanqian bahwa dia adalah roh senjata. Kayu dingin adalah suatu material, dan jika digunakan tidak akan mempunyai tempat untuk menopang tubuh rohnya. Di sisi lain,
Ini adalah lingkaran tertutup, tetapi Han Sanqian sendiri tidak memikirkannya. Alat dan bahannya ada, lalu apalagi yang dibutuhkan untuk membuat sepeda? Semuanya ada di sana. Sial, aku lebih bodoh dari keledai. Han Sanqian mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Yang lain sudah memberitahuku semua prosedurnya, tapi aku tidak bodoh. Apakah kamu mengerti sekarang? Katanya dengan dingin. Han Sanqian mengangguk cepat. Hei, saya mengerti. Jika Anda berani bertanya, hadiah apa yang Anda inginkan? Sekarang Hanmu dan Qiling adalah satu dan sama. Han Sanqian harus memohon bantuan. Apa yang kamu ingin aku minta? Tanyanya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia tahu ini? Itu benar. Ia tersenyum pahit. Sebenarnya, aku tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Itu terlalu banyak, dan kamu akan kalah. Jangan, itu tidak hemat biaya bagiku. Han Sanqian tersenyum. Oke, kalau begitu tunggu saja sampai kamu memikirkannya lalu beritahu aku. Bagaimana? Tidak. Ia menolak, sangat menyakitkan diperlakukan sebagai senjata pemurnian roh. Selain itu, saya tidak akan tidak ambisius seperti tongkat hitam kecil. Dasar bajingan. Berbicara tentang ini, dia sangat meremehkan. Han Sanqian tercengang. Tidak harus seperti ini, kan? Lagi pula, kita juga satu keluarga. Dan jangan lupa, lagi pula, kayu dingin ini milikku sekarang. Jika kamu tidak setuju, aku masih harus menggunakan kayu dingin itu, dan pada saat itu milikmu sendiri. Aku khawatir situasinya tidak terlalu buruk, kan? Lihat, tongkat hitam kecil itu mengikutiku sekarang, dan kamu mengikuti istriku. Secara keseluruhan, tidak seburuk itu, kan? Kalian adalah pasangan, dan Su Yingxia dan aku juga pasangan. Bukankah ini penjelasan mutlak tentang perjodohan yang dibuat di surga? Bagaimana? Aku akan menjaga syarat itu, selama kamu memikirkan permintaan apapun di masa depan. Boleh sebutkan saja, selama tidak melanggar prinsip, saya lakukan. Kata-kata Han Sanqian jelas merupakan ancaman, tetapi pada saat yang sama juga memberinya cukup langkah untuk turun. Strategi terbaik adalah menggunakan taktik lunak dan keras. Ia tidak berbicara, tetapi kinerja membuat Han Sanqian percaya bahwa kata-katanya berpengaruh. Bukankah kamu memegang tongkat hitam kecil itu? Jika dia dapat memilih untuk mengikutiku, maka tidak dapat dihindari bahwa dia juga akan menyukai beberapa potensi dalam diriku. Jika kamu tidak mempercayaiku, tapi Anda juga harus mempercayainya. Bagaimana menurutmu? Han Sanqian terus memperluas langkahnya lebih besar lagi. Han Sanqian percaya bahwa masalah ini pada dasarnya telah diselesaikan. Mengapa kamu masih tertegun? Mengapa kamu tidak segera menyalakan api dan melelehkan besinya? Katanya tidak puas. Mendengar itu, Han Sanqian langsung bereaksi. Detik berikutnya, dia langsung menyiapkan kuali untuk membakar besi. Air. Logam perlahan mulai mendidih kembali di dalam api. Setelah semua persiapan selesai, sekarang, mari kita mulai. Dia mendapatkan pemurnian senjata yang sebenarnya. Kamu harus memisahkan aku dari kayu dingin dulu. Selanjutnya, rendam kayu dingin tersebut dalam air. Setelah direndam selama 1/4 jam, oleskan cairan bambu hijau tersebut. Kemudian cahaya dingin pada kayu dingin akan keluar. Jika Anda menggunakan seluruh tubuh, Anda dapat menggabungkannya dan memalsukannya. Apakah kamu mengerti? Memikirkan hal ini, Han Sanqian langsung menyalakan api dan membiarkannya menyala perlahan. Dia menyebutkan pisaunya dan meninggalkan rumah kayu itu. Ada banyak bambu di hutan bambu di sini, yang bukan masalah besar bagi Han Sanqian. Segera, di hutan bambu, beberapa bambu ditebang. Han Sanqian sangat sibuk. Setelah membersihkan potongan bambu, Han Sanqian kemudian memeras semua sari hijau dari bambu tersebut. Setelah semuanya selesai sesuai cara yang disebutkan, proses selanjutnya tinggal membiarkan Hanmu melakukan yang terbaik. Logam cair mulai mendidih lagi, dan hanya proses terakhir yang tersisa di seluruh lokasi. Bagaimana aku harus memanggilmu? Han Sanqian bertanya. Namanya Little Black Stick, kalau begitu kamu bisa memanggilku Little White. Oke,
Semuanya sudah siap, ayo kita mulai sekarang. Ayo kita mulai. Bab 4610 Pedang Musim Panas. Han Sanqian tidak tahu apa-apa tentang memurnikan senjata, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman tentang cara memisahkan roh senjata dari tubuhnya. Namun, kabar baiknya adalah Xiao Bai tampaknya memiliki banyak pengalaman. Dengan kata lain, ia memahami pemurnian senjata dengan sangat baik. Di bawah komandonya, Han Sanqian mengedarkan energi aslinya dan perlahan memisahkan seluruh Hanmu. Saat energi sejati Han Sanqian bergerak, secara bertahap, semburan cahaya putih mulai muncul di kayu yang dingin. Han Sanqian buru-buru mencampurkan Zenki dengan pedang giok dan memasukkan semburan cahaya putih ke dalam pedang untuk menyimpan sementara Xiao Bai. Setelah itu, dia memasukkan kayu dingin itu ke dalam air logam. Kayu dingin itu milik Yin, Han Sanqian, kamu menggunakan energi sejatimu untuk melelehkannya. Ya. Han Sanqian tidak berani menunda, dan buru-buru mengikuti kata-kata Xiao Bai, membungkus kayu dingin itu dengan energi sejati, dan menutupinya dengan energi api. Di dalam, perlahan lelehkan kayu dingin. Segera, kayu dingin itu mulai meleleh perlahan, berubah menjadi semburan cahaya hitam yang mengalir dengan energi sejati Han Sanqian. Setelah kalian semua meleleh, pindahkan air logam ke atas dan perlahan-lahan lepaskan energi kayu dingin. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa setiap inci logam memiliki kekuatan kayu dingin. Tempatkan kamu juga bisa mendapatkan semua perubahannya. Han Sanqian mengangguk, dengan patuh mengikuti instruksi Xiao Bai, melelehkan kayu dingin terlebih dahulu, lalu melepaskannya perlahan. Tak lama kemudian, cahaya hitam yang dibentuk oleh Hanmu mulai bercampur dengan air logam. Yang mengejutkan adalah setelah bertemu dengan cahaya hitam Hanmu, seluruh warna air logam yang semula emas dan perak mulai menghasilkan warna yang aneh dan tiada taraf. Keanekaragaman. Itu adalah warna yang belum pernah dilihat Han Sanqian sebelumnya, atau dengan kata lain, itu adalah sistem warna kompleks yang secara teori tidak ada. Kelihatannya satu warna, namun nyatanya setidaknya ada 7 warna dasar. Indah sekali dan membuat orang mengeluh bahwa ada hal-hal ajaib di dunia ini. Belakangan, warna kompleks ini menjadi semakin indah, dengan semburan cahaya yang menyilaukan. Namun segera, setelah cahayanya menghilang, ketujuh warna kompleks itu kembali menjadi satu warna, tenang dan putih susu, seperti susu. Melihat pemandangan seperti itu, Han Sanqian sedikit terkejut. Namun, tangannya masih tidak berhenti sama sekali, dan masih mengaduk perlahan. Jangan berhenti. Meskipun sangat melelahkan, kamu harus terus bergabung setidaknya selama 1/4 jam. Hanya dengan cara inilah perpaduan mereka akan selesai, Xiao Bai mengingatkan. Han Sanqian mengangguk. Pekerjaan fisik semacam ini tidak dianggap berat, hanya membosankan. Han Sanqian tidak hanya tidak mengendur sama sekali, tetapi dia juga mengaduk dengan penuh semangat dan hati-hati setiap detik. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk diri Anda sendiri, dan yang lebih penting, sesuatu untuk istri Anda tidak boleh gegabah sama sekali. Segera, air metalik menyatu sepenuhnya dengan kayu dingin. Berikutnya adalah pekerjaan paling detail dalam keseluruhan proses. Penempaan dan penyempurnaan. Untungnya, kegagalan 2 hari terakhir ini bukan sekedar kegagalan, setidaknya memberikan pengalaman berharga bagi Han Sanqian dalam menempa senjata. Masih dibentuk, dilanjutkan dengan dipalu, hingga air logam sepenuhnya dibentuk menjadi bentuk kasar pedang. Kali ini, coba saja, kata Xiao Bai. Han Sanqian melihat ke arah pedang kasar itu, meskipun kasar, itu memberi Han Sanqian perasaan yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah produk berkualitas tinggi yang sekilas membuat orang tahu bahwa bahannya tidak biasa. Terutama warna merah emas yang berubah setelah warna putih benar-benar dingin hampir membuat orang takjub, dan sekilas terlihat sangat mendominasi. Namun pedang digunakan untuk membunuh orang, hanya melihat dan merasakannya saja tidak cukup. Jadi, masih harus mencoba. Han Sanqian mengambil pedang kasar itu dan segera keluar rumah. Kemudian dia menemukan sebatang pohon besar dan hendak menebangnya. Menguji pedang dengan pohon. Apakah kamu terlalu menghargai pohon atau tidak terlalu menghargai pedang?
Xiao Bai berkata dengan dingin. Bukankah ini juga karena Han Sanqian telah mencoba berkali-kali dan telah benar-benar kacau dan tidak percaya diri? Lalu apa yang kamu cari? Han Sanqian bertanya tanpa sadar. Setidaknya kamu perlu menemukan sesuatu yang sulit, kan? Kamu sangat malu, kata Xiao Bai. Benda keras. Mata Han Sanqian dengan cepat berhenti pada sebuah batu besar. Apa ini cukup? Pedang giok bergerak sedikit di bawah manipulasi Xiao Bai, dan ujung pedangnya menunjuk ke arah batu besar itu. Tampaknya setuju. Tidak, yang kumaksud adalah orang di balik batu itu.